Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu tentang kewarganegaraan dan keimigrasian. Sebelum penyampaian materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dari saya sendiri, Sri Haryati Pakpahan, Erlangga Rahardian, Ronaldo Nababan, Rain Kalosta, dan Pastrin Ramadiana. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ronaldo Nababan. Untuk waktunya dipersilahkan. Yang kita tahu sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara adalah memiliki rakyat atau penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu, yang biasa kita sebut warga negara. Dan warga negara ini diatur dan dilindungi oleh negara tersebut. Warga negara juga mempunyai 3 golongan. Yang pertama, warga negara yang berasal dari negara tersebut. Yang kedua, warga negara yang bukan berasal dari negara tersebut. Dan yang terakhir, warga negara lain yang kebetulan sedang singgah di negara tersebut. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lihat di ayat 2 berbunyi, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan pada ayat 3 berbunyi, hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tahun 1945 tersebut, sekarang kita bisa membedakan nih antara warga negara dan penduduk. Nah, untuk mengetahui rincian ketentuan warga negara, kita bisa lihat di pasal 1 butir 1 dan pasal 4 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan tahun 2006. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang asas kewarganegaraan. Simak baik-baik ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang asas kewarganegaraan. Setiap negara memiliki asas kewarganegaraannya masing-masing dan tidak terkecuali Indonesia juga. Bagi sebagian orang, Indonesia mungkin hanya mengenal asas-asas kewarganegaraan pada asas ius sanguinis dan asas ius soli. Akan tetapi di Indonesia sendiri mengakui adanya 4 macam asas kewarganegaraan yang menjadi acuan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang, yaitu asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Secara umum, arti dari kewarganegaraan merupakan keikutsertaan seseorang menjadi anggota dengan menunjukkan hubungan maupun ikatan antara negara dengan warga negaranya. Sedangkan warga negara merupakan penduduk dari sebuah negara maupun bangsa berdasarkan tempat kelahiran, keturunan, dan lainnya. Sementara itu, asas kewarganegaraan dapat juga dipahami sebagai dasar berpikir untuk menentukan masuk tidaknya seseorang sebagai golongan warga negara dari negara tertentu. Pengertian kewarganegaraan dan asas kewarganegaraan. Negara adalah entitas yang abstrak dan yang tampak hanya unsur negaranya saja, seperti penduduk, pemerintah, dan wilayah. Penduduk merupakan seluruh orang yang berdomisili di suatu negara, baik itu masyarakat asli maupun masyarakat pendatang atau warga negara asing yang tengah berlibur atau bekerja, serta menetap sementara waktu untuk di negara tersebut. Warga negara adalah bagian dari suatu penduduk, di mana warga negara memiliki hubungan dengan negaranya dan memiliki hak serta kewajiban yang sifatnya adalah timbal balik. Sementara itu, kewarganegaraan memiliki sifat yang dapat menunjukkan hubungan maupun ikatan antara negara dengan warga negara. Kewarganegaraan sendiri itu dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis dan kewarganegaraan dalam arti sosiologis. Di sini saya akan memaparkan juga tentang asas kewarganegaraan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama asas kewarganegaraan umum, di mana asas kewarganegaraan umum ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu asas ius soli atau kelahiran, asas keturunan atau ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, serta asas kewarganegaraan ganda terbatas. Kemudian yang kedua adalah asas kewarganegaraan khusus, di mana dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu asas persamaan hukum dan pemerintah, asas kebenaran substantif, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia, asas keterbukaan, dan asas publisitas. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Erlangga Rahardian. Untuk waktunya dipersilahkan. Terima kasih. Status atau identitas dari kewarganegaraan merupakan posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal maupun berpartisipasi di dalam suatu negara.
Ada 3 macam permasalahan status kewarganegaraan. Yang pertama, apartheid. Status kewarganegaraan apatrid adalah status kewarganegaraan seseorang yang sama sekali tidak memiliki status kewarganegaraan. 2. Bipatrid. Bipatrid merupakan seseorang yang memiliki status kewarganegaraan ganda. 3. Multipatrid. Status kewarganegaraan multipatrid adalah status bagi seseorang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari 2. Kasus multipatrid dapat terjadi karena banyaknya imigran yang datang ke suatu negara dan menetap di sana. Selain itu, multipatrid juga disebabkan oleh adanya pelarangan pajak ganda, yaitu pajak di negara asal dan tempat tinggal, hilangnya wajib militer, dan kesetaraan gender untuk menentukan warganegaraan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Perolehan kewarganegaraan dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu 1. Dengan keturunan atau kelahiran, yang kedua dengan pewarganegaraan atau naturalisasi, yang ketiga yaitu dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu memenuhi persyaratan pewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pemohon mengajukan permohonan kewarganegaraan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Presiden melalui menteri yang disampaikan oleh pejabat. Yang ketiga yaitu pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya ke kantor imigrasi setelah pengucapan sumpah dan pernyataan janji setia. Yang keempat yaitu menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Yang kelima, ketentuan yang lebih lanjut tentang cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan ada pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu tentang kehilangan kewarganegaraannya, yaitu apabila 1. Orang itu memilih kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak dan tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan memperoleh kesempatan untuk itu. Yang ketiga yaitu masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden. Dan yang keempat, secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Dan yang kelima yaitu turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.